Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu bertanya dalam hati, apakah hidupku ini sudah diridhoi Allah? Pertanyaan ini sering muncul, terutama ketika hidup terasa berat, doa belum terjawab, rezeki terasa sempit, atau masalah datang silih berganti. Banyak orang mengira hidup yang diridhoi Allah itu selalu mudah, kaya, tanpa ujian, dan penuh kenyamanan. Padahal, kenyataannya tidak selalu demikian. Bisa jadi justru orang yang hidupnya penuh ujian, air matanya sering jatuh, namun hatinya tetap bertahan dan tidak menjauh dari Allah. Dialah orang yang sedang berada dalam ridhonya. Sebaliknya, ada pula yang hidupnya terlihat nyaman, rezekinya lancar, tapi hatinya kosong, jauh dari Allah dan lalai dari kebaikan. Ridho Allah bukan dinilai dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi dari bagaimana hati kita bersikap dalam setiap keadaan. Apakah saat diuji kita tetap bersabar? Apakah saat diberi nikmat kita tetap bersyukur? Ataukah justru semakin lupa diri? Dalam video ini, kita akan membahas 6 tanda hidupmu diridhoi Allah. Tanda-tanda ini bukan untuk membuat kita merasa paling baik, tetapi sebagai bahan muhasabah agar kita tahu apakah arah hidup kita sudah benar atau perlu diperbaiki. Perhatikan baik-baik, karena bisa jadi salah satu tandanya sedang kamu alami hari ini, tapi kamu tidak menyadarinya. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar Bismillah sebagai tanda niat baik kita untuk belajar dan memperbaiki diri. Jangan lupa like dan share video ini agar menjadi pengingat kebaikan bagi lebih banyak orang. Dengarkan sampai akhir karena bisa jadi jawaban dari kegelisahan hatimu ada di sini. Tanda pertama, hatimu dijaga dari kenikmatan maksiat. Salah satu tanda paling jelas bahwa hidupmu diridhoi Allah adalah ketika hatimu tidak nyaman dengan maksiat. Bukan berarti kamu tidak pernah tergelincir, tetapi setiap kali berbuat salah, hatimu terasa gelisah, menyesal, dan ingin kembali kepada Allah. Orang yang hidupnya diridhoi Allah akan merasa maksiat itu tidak nikmat, meskipun terlihat menyenangkan di luar. Ada rasa kosong, ada rasa bersalah, dan ada dorongan kuat untuk bertaubat. Inilah tanda bahwa Allah masih menjaga hatimu. Karena dosa yang paling berbahaya bukanlah dosa yang membuatmu menangis, tetapi dosa yang membuatmu merasa biasa saja. Jika hari ini kamu masih merasa takut meninggalkan sholat, berat saat berbuat dosa, dan gelisah ketika jauh dari Allah, maka bersyukurlah. Itu bukan tanda imanmu lemah. Justru itu tanda Allah masih menggenggam hatimu agar tidak tersesat terlalu jauh. Allah tidak membiarkan hamba yang diridhoinya tenggelam dalam maksiat tanpa peringatan. Dia kirimkan rasa sesak di dada, kegelisahan di hati, dan keinginan untuk berubah. Jika tanda ini ada dalam hidupmu, pertahankan. Jangan remehkan rasa gelisah karena dosa, karena itulah benteng terakhir iman. Tulis Masya Allah di komentar jika kamu pernah merasakan hal ini. Tanda kedua, ujian datang tapi hatimu mendekat kepada Allah. Tanda kedua hidupmu diridhoi Allah adalah ketika ujian tidak membuatmu menjauh, justru semakin mendekat kepadanya. Masalah boleh datang, air mata boleh jatuh, tapi sholatmu tetap terjaga, doamu tidak putus, dan hatimu masih berharap kepada Allah. Orang yang tidak diridhoi Allah ketika diuji akan semakin marah, menyalahkan takdir, bahkan meninggalkan ibadah. Namun orang yang hidupnya diridhoi Allah, ujian justru menjadi jalan pulang. Ia mungkin lemah, tetapi tidak sombong. Ia mungkin menangis, tetapi tidak putus asa. Allah memberi ujian bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membersihkan hati, meninggikan derajat, dan mendekatkan hambanya. Jika setiap masalah membuatmu lebih sering sujud, lebih banyak berdoa dan lebih sadar bahwa kamu butuh Allah, maka itu pertanda besar bahwa Allah sedang memelukmu dengan caranya sendiri. Ingat, tidak semua ujian adalah murka. Banyak ujian justru tanda cinta. Jika hari ini kamu sedang diuji namun tetap berusaha bertahan di jalan Allah, ketik Allah Maha Baik. Dan semoga Allah menguatkan kita semua. Tanda ketiga, Allah memudahkanmu untuk berbuat baik, meski sedikit. Pernahkah kamu merasa ingin berbuat baik, lalu tiba-tiba Allah memudahkan jalannya? Niat kecilmu terasa ringan, langkahmu terasa dituntun, dan kebaikan itu mengalir begitu saja. Bisa jadi, inilah salah satu tanda besar bahwa hidupmu sedang diridhoi Allah. Orang yang hidupnya tidak diridhoi Allah, seringkali berat untuk berbuat baik. Niat sudah ada, tapi selalu tertunda. Ingin sholat tepat waktu, tapi alasan selalu muncul. Ingin bersedekah tapi hati terasa berat. Sebaliknya, orang yang hidupnya diridhoi Allah
akan merasakan kemudahan yang halus namun nyata. Bukan karena ia paling baik, melainkan karena Allah membuka jalannya. Kebaikan yang Allah mudahkan pun seringkali terlihat sederhana. Senyum tulus kepada orang lain, menahan amarah, membantu tanpa diminta, atau sekedar mendoakan orang lain dalam diam. Namun justru kebaikan kecil inilah yang menjadi tanda bahwa Allah sedang menjaga hatimu. Jika hari ini kamu merasa lebih mudah menangis saat berdoa, lebih ringan tangan untuk membantu, atau hatimu tersentuh ketika melihat orang lain kesusahan, jangan anggap itu kebetulan. Itu pertanda Allah sedang menanamkan kebaikan dalam dirimu. Karena kebaikan tidak akan tumbuh kecuali di hati yang masih hidup. Allah tidak selalu memberikan kesempatan berbuat baik kepada semua orang. Ada yang diberi harta tapi pelit, ada yang diberi waktu tapi lalai, ada yang diberi ilmu tapi sombong. Namun jika kamu dengan segala keterbatasanmu masih diberi kesempatan untuk berbuat baik, maka itu tanda besar ridho Allah sedang menyertaimu. Jangan remehkan kebaikan kecil. Bisa jadi, itulah sebab Allah menjaga hidupmu dari keburukan yang lebih besar. Jika kamu pernah merasakan kemudahan berbuat baik secara tiba-tiba, tulis Alhamdulillah di kolom komentar. Tanda keempat, hatimu dijauhkan dari lingkungan yang merusak iman. Coba perhatikan sekelilingmu. Apakah Allah perlahan menjauhkanmu dari lingkungan yang membuatmu lalai, penuh ghibah, maksiat, dan keburukan? Jika iya, meskipun awalnya terasa sepi dan berat, bisa jadi itulah tanda bahwa hidupmu sedang diridhoi Allah. Tidak semua perpisahan adalah kehilangan. Ada perpisahan yang justru menjadi penyelamatan. Ketika Allah ridho kepada seorang hamba, Dia tidak hanya memperbaiki hatinya, tetapi juga lingkungannya. Allah tahu, sekuat apapun iman seseorang, jika terus berada di lingkungan yang salah, maka perlahan ia akan runtuh. Mungkin kamu pernah merasa tidak lagi nyaman dengan obrolan yang dulu kamu nikmati. Dulu tertawa saat membicarakan aib orang lain, sekarang hatimu gelisah. Dulu betah nongkrong tanpa arah, sekarang cepat lelah dan ingin pulang. Perubahan ini sering disalahartikan sebagai berubah jadi tidak asik. Padahal, itu tanda imanmu sedang dijaga. Allah terkadang menjauhkanmu dari teman bukan karena mereka jahat, tetapi karena jalan hidup kalian sudah tidak searah. Allah ingin menyelamatkan imanmu sebelum terluka lebih dalam. Kesendirian dalam kebaikan jauh lebih mulia daripada kebersamaan dalam keburukan. Jika hari ini lingkar pertemananmu semakin sedikit, tapi hatimu lebih tenang dan dekat dengan Allah, jangan bersedih. Itu bukan kemunduran, itu kemajuan. Karena Allah tidak akan mengorbankan iman hamba yang diridhoinya hanya demi kesenangan sesaat. Jika kamu sedang merasakan fase dijauhkan dari lingkungan yang tidak baik, ketik "Aku memilih ridho Allah" di komentar. Insya Allah, Allah akan menggantinya dengan lingkungan yang lebih menenangkan hati dan mendekatkanmu kepadanya. Tanda kelima, kamu diberi hati yang mudah bersyukur dan menerima. Salah satu tanda halus namun sangat dalam bahwa hidupmu diridhoi Allah adalah ketika hatimu mulai mudah bersyukur dan menerima keadaan. Bukan berarti hidupmu selalu enak, tetapi hatimu tidak lagi sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Kamu mulai sadar, apa yang Allah berikan hari ini adalah yang terbaik untukmu saat ini. Orang yang hidupnya tidak diridhoi Allah seringkali gelisah, iri, dan tidak pernah puas. Nikmat terasa kurang, ujian terasa berlebihan. Namun, orang yang hidupnya diridhoi Allah, meskipun rezekinya sederhana, hatinya lapang. Ia tahu bahwa ridho Allah jauh lebih berharga daripada sekedar banyaknya dunia. Bersyukur bukan hanya saat mendapat nikmat besar, tetapi juga saat diberi napas, kesehatan, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Jika hari ini kamu masih bisa tersenyum meski hidup tidak sesuai rencana, itu tanda kekuatan iman yang Allah tanamkan dalam hatimu. Menerima bukan berarti menyerah, tetapi berhenti memberontak pada takdir. Kamu tetap berusaha, tetap berdoa, namun hatimu tenang karena percaya Allah tidak salah mengatur hidupmu. Ketika rasa syukur mulai mengalahkan keluhan, disitulah tanda ridho Allah mulai nyata dalam hidupmu. Jika kamu merasa hatimu lebih tenang meski keadaan belum berubah, jangan remehkan itu. Bisa jadi itulah nikmat terbesar yang Allah berikan hari ini. Tanda keenam,
kamu perlahan dibimbing untuk memperbaiki akhlak. Tanda keenam hidupmu diridhoi Allah adalah ketika kamu pelan-pelan dibimbing untuk memperbaiki akhlak. Bukan hanya ibadah lahiriah, tetapi sikap, ucapan, dan cara memperlakukan orang lain. Kamu mulai sadar bahwa menjaga lisan, menahan emosi, dan tidak menyakiti orang lain adalah bagian dari iman. Mungkin dulu kamu mudah marah, mudah menyela, atau ringan menyakiti dengan kata-kata. Namun sekarang, setiap kali hampir berbuat demikian, hatimu tertahan. Ada suara kecil yang mengingatkan, ini tidak benar. Itulah tanda Allah sedang mendidikmu secara langsung. Perbaikan akhlak seringkali terasa berat karena berhadapan langsung dengan ego. Tapi justru disitulah tanda cinta Allah. Karena Allah tidak hanya ingin ibadahmu banyak, tetapi juga ingin hatimu bersih dan perilakumu membawa kebaikan. Orang yang hidupnya diridhoi Allah akan semakin rendah hati, bukan semakin merasa paling benar. Ia sadar masih banyak kekurangan dan selalu ingin belajar. Jika hari ini kamu lebih mudah meminta maaf, lebih mampu memaafkan, dan lebih hati-hati dalam bersikap, itu bukan karena kamu lemah, tapi karena imanmu sedang dikuatkan. Akhlak yang baik adalah buah dari hati yang dekat dengan Allah. Dan jika Allah sedang memperbaiki akhlakmu, itu pertanda besar bahwa Dia belum melepaskanmu.